Dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Ada infak. Infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas, pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya, bisa. Rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Gak usah jauh-jauh, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada Sufah namanya. Kalau ibu dekat Raudhah, sekarang wilayah Raudhah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau. Jadi kalau ibu nanti umrah di bulan-bulan ini atau ke depan, nanti kalau ibu ingin ke Raudhah, itu sekarang Raudhah karpetnya hijau dan sekitarannya sama karpetnya hijau. Itu yang karpet hijau itu wilayah asli masjid pada waktu dulu. Aslinya segitu. Masjid Nabawi sekarang itu Madinah tempo dulu. Madinah itu cuma segitu luasnya. Ya, di luar itu bukan Madinah. Nah, asli masjidnya itu yang karpet hijau. Nah, di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi, kalau makam Nabi dekat ke arah Baqi, sisi dekat situ ada yang disebut Sufah namanya. Sufah, Ahlus Sufah. Di Sufah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayai Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan, ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan Masya Allah ilmunya berkah. Jadi makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, Syekh berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah, ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkahi ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Ada guru-guru yang lebih hebat lagi. Imam Abu Hanifah, itu sampai sedekah ke muridnya dan sebagainya. Dan itu berkah kemudian. Nah, sekarang dibalik, Bu. Ibu juga sama. Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar, itu banyak di antara mereka yang mempraktekkan sedekah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bu. Syekh Nawawi, beliau ini setiap akan belajar itu bersedekah. Di atas namakan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui aib gurunya. Di Imam Nawawi kalau mau datang kepada Syekh untuk talaqi itu sedekah dulu. Begitu sedekah, beliau niatkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Dia niatkan, begitu diniatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini, dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui aib guru saya sedikit pun. Makanya berkah sampai sekarang. Termasuk di antara imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara guru yang tidak pernah mengetahui aib guru-gurunya. Makanya yang didapatkan ilmu aja, ilmu. Masya Allah. Ya, ibu silahkan. Ya, misalnya kan ibu ada kewajiban zakat, keluarkan, kalau itu wajib. Ada infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas, pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya, bisa. Ibu sedekah nih, saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau, ya Allah, mendapatkan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu, jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Jelas ya? Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi kemudian diluruskan. Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya. Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh. Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat. Pahalanya mengalir. Ada. Jelas ya? Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa, saya doakan ibu, ibu pun doakan saya.
Murid doakan guru, guru doakan murid, itu sedekah yang paling bagus. Malam-malam tanpa harus tahu, ibu nggak usah SMS saya, Ustaz saya doakan nanti, ya nggak usah. Aku doain aja. Ya Allah ampuni dosa Adi Hidayat, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa keluarga. Itu aja, saya nggak minta apapun, itu aja. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas?